Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng salah satu konsep paling fundamental dalam Islam. Ini adalah ide yang benar-benar jadi dasar dari segalanya. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu, yang bakal jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Sebenarnya apa sih akidah itu? Inilah titik awal perjalanan kita. Nah, kalau kita lihat definisinya secara resmi, akidah Islam itu ya 6 pilar ini yang kita kenal sebagai rukun iman. Ini adalah kerangka keyakinan inti bagi setiap muslim. Tapi tunggu dulu. Yang menarik di sini adalah keenam pilar ini tuh nggak berdiri sendiri-sendiri loh. Semuanya dibangun di atas satu fondasi yang sama. Satu fondasi tunggal yang mutlak dan nggak bisa ditawar sama sekali. Dan fondasi itu adalah tauhid. Ini jantungnya akidah. Jadi, kalau kita bisa benar-benar paham satu kata ini aja, itu udah jadi kunci buat ngebuka pemahaman kita terhadap seluruh bangunan keimanan dalam Islam. Terus, gimana caranya kita bisa benar-benar ngerti makna keesaan ini secara mendalam? Jawabannya ternyata ada di asal-usul katanya sendiri. Yuk kita telusuri bareng-barang. Jadi gini, ceritanya itu dimulai dari kata wahid. Simpel banget, artinya angka 1. Dari sini berkembang jadi kata kerja, wahada, yang artinya adalah upaya untuk menjadikan sesuatu itu satu. Nah, dari situlah lahir konsep tauhid, yang bukan lagi sekedar angka, tapi sebuah tindakan aktif untuk mengesahkan Allah. Keren kan? Dari angka 1 jadi sebuah konsep teologis yang dalam. Nah, makna dari bahasa tadi itu nggak cuma jadi teori loh, dia langsung teraplikasikan dalam praktek kita sehari-hari, lewat kalimat syahadat. Ini bukan sekedar ngomong Tuhan itu satu, bukan. Ini adalah sebuah kesaksian, sebuah pernyataan aktif bahwa cuma ada satu yang layak kita sembah, yaitu Allah. Oke, kelihatannya simpel ya, satu, udah. Tapi ternyata, para ulama menjelaskan kalau konsep keesaan ini dipahaminya lewat 3 dimensi yang berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan sama sekali. 3 dimensi ini adalah ar-rububiyah, yang fokusnya ke perbuatan Allah. Lalu al-asma wa asyifat, fokus ke zatnya Allah. Dan al-uluhiyah, fokus ke perbuatan kita. Penting banget nih buat diingat, ini bukan 3 jenis tauhid yang beda-beda ya, tapi ini adalah 3 sisi dari satu koin yang sama. 3 aspek dari satu konsep keesaan yang utuh. Kita bahas satu-satu. Pertama, ar-rububiyah. Gampangnya, ini soal keyakinan bahwa cuma Allah yang jadi Rob, yang menciptakan, yang memelihara, yang ngatur, dan yang menguasai alam semesta ini sendirian tanpa ada partner sama sekali. Kedua, al-asma wa asyifat. Kalau ini, fokusnya ke zatnya Allah. Artinya, kita meyakini semua nama dan sifat Allah yang sempurna, yang dia sebutkan sendiri di dalam wahyunya, tanpa kita coba-coba samain dengan makhluk. Atau kita bayang-bayangin kayak gimana bentuknya. Sesuai prinsip, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan yang ketiga, ini dia yang jadi puncaknya, yang paling nentuin jalan praktik kita sehari-hari, al-uluhiyah. Fokusnya adalah ke perbuatan kita sebagai hamba, yaitu memastikan bahwa semua jenis ibadah, entah itu doa, harapan, rasa takut, kurban, semuanya hanya dan hanya kita tujukan kepada Allah semata. Oke, mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus dibagi 3? Ribet amat, bukannya cukup aja percaya kalau pencipta itu cuma satu? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan jawabannya justru ada di sebuah contoh sejarah yang sangat jelas. Ini yang luar biasa. Coba kita lihat kaum pagan Quraisy di Mekah zaman dulu. Ternyata mereka itu percaya dan mengakui bagian pertama dari tauhid. Mereka yakin kalau yang menciptakan langit dan bumi itu ya cuma Allah. Mereka punya tauhid rububiyah. Tapi disinilah letak masalahnya. Jadi, salahnya di mana? Nah, ini dia jawaban mereka sendiri yang diabadikan di Quran. Mereka bilang, kami menyembah berhala-berhala ini tujuannya cuma satu, biar mereka jadi perantara yang bisa ngedeketin kami ke Allah. Lihat kan, mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tapi ibadahnya diarahkan ke selain Allah. Inilah pelanggaran inti dari tauhid uluhiyah. Jadi, disinilah letak pelajarannya yang paling penting. Pengakuan kita kalau Allah itu satu-satunya pencipta, jadi nggak ada artinya kalau ibadah kita masih diarahkan ke yang lain. Tauhid itu nggak akan lengkap, bahkan nggak sah, kalau salah satu dari 3 dimensinya hilang. Ketiganya adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang, jujur aja, krusial banget. Kalau begitu, kenapa para ulama dulu sampai perlu merumuskan dan mengkategorikan tauhid jadi 3 bagian kayak gini? Apa sih tujuannya? Nah,
Ini adalah sebuah pemikiran yang membuka pintu buat kita semua untuk menelusuri lebih dalam lagi.